kami hanya memberikan tanggapan tentang gonjang ganjing ini dipandang dari sudut keadilan. Tadi sudah dijelaskan dari lembaga konsumen tadi sudah disebutkan bahwa peserta dana pensiun yang membeli asuransi itu adalah amanat undang-undang. Jadi amanat undang-undang bagi peserta pensiun yang menggunakan sistem atau program iuran pasti diwajibkan untuk membeli anuitas seumur hidup. Ya. Prinsip anuitas seumur hidup. Namanya anuitas itu kan pasti. Itu yang harus dikatakan anuitas itu pasti. Namanya anuitas seumur hidup. Pasti. Tidak ada anuitas menurun, tidak ada. Kamus mana yang ada mengatakan sehingga dari unsur keadilan hal tersebut tidak mungkin bisa direstrukturisasi dari situ. Itu jadi manfaat. Yang kedua, jadi asas undang-undang dana pensiun. Bahwa pensiunan itu atau adanya dana pensiun itu adalah untuk agar supaya kaum tua itu tidak membebani kaum muda. Dan negara harus tidak dengan dibebani, tidak membebani berarti negara itu ringan. Sehingga para pensiun itu bisa mandiri, tidak membebani kaum muda atau membebani ini. Nah, apabila penghasilannya diturunkan semerta-merta, berarti kan pihak mana? Kok sudah pensiun, sudah tidak penghasilan, semerta-merta dikurangi. Dasarnya itu tidak masuk akal. Itu dari dan yang pertama adalah kenapa undang-undang yang amanah undang-undang Pak dilanggar, kurangi. Yang kedua, yang dalam asas bahwa para pensiunan agar tidak membebani tetapi penghasilannya dikurangi. Itu. Yang ketiga, dari segi tadi sudah dijelaskan oleh lembaga konsumen bahwa mereka itu kan sudah berjasa pada saat krisis ekonomi juga ikut kebanyakan pegawai BUMN itu ikut juga meningkatkan merecover perekonomian dan sebagainya gitu. Sehingga mana setelah dia pensiun kok semata-mata langsung jadi dan sebagainya yang itu. Dari segi perusahaan governance-nya sekarang saya tanya ke Bapak, itu salah siapa? Kerugian asuransi jiwa kesalahan peserta atau kesalahan pengurus? Nah itu juga harus catat, bukan kesalahan peserta. Kalau tidak kesalahan peserta atau konsumen, kenapa bebankan konsumen? Nah ini sehingga saya juga menyarankan restrukturisasi itu ya jangan seperti itu. Nah siapa yang bertanggung jawab dengan penempatan? Siapa yang menempatkan pengurus ke asuransi jiwa pada waktu itu? Dia bertanggung jawab. Itu. Bagaimana penanggung jawab pemegang saham terhadap itu? Nah, terus kita akan telisik belakang. Saat asuransi jiwa untung, siapa yang menikmati keuntungan? Coba itu catat juga. Apakah konsumen? Tidak. Nah, seharusnya kan keuntungan itu dicadangkan sehingga bisa sebagai bumper, sehingga pada waktu kesulitan itu bisa menjamin yang anuitas tadi. Jangan sampai pada waktu dia untung poya-poya dinikmati oleh segelintir orang, begitu mengalami kerugian, dibebankan pada pensiunan. Padahal pensiunan itu, mengasuransikan itu adalah amanah undang-undang. Nah ini juga harus dikaitkan. Jadi di persatuan pensiun seperti itu. Kita tidak bisa, memang ketentuannya yang memilih itu peserta, tetapi kan undang-undang yang mengharuskan. Dan itu ada ancamannya. Nah, sedangkan tadi sudah dibahas jauh oleh lembaga konsumen bahwa janji-janji yang diberikan oleh asuransi jiwa pada waktu itu ya harus sesuai dong. Namanya orang mengcover asuransi seumur hidup itu harus bisa memprediksikan seperti apa, jangan menjanjikan dan sebagainya. Adapun sekarang kita akan sekarang investasinya ada arahan investasi tidak? Sedangkan pada waktu masih aktif pun pensiunan itu hartanya atau investasinya ada arahan investasinya sehingga aman. Tapi sejak pensiun kok malah
tidak aman. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Itu juga harus nanti secara konstruksi mungkin kita ubah. Saat pensiun itu harus dananya itu harus kita lindungi. Ya, negara juga melindungi. Jangan sampai pensiunan itu apa? Penghasilan namanya pensiunan itu kan harus dijamin kesinambungan penghasilannya kan gitu. Nah begitu sudah diserahkan ke asuransi jiwa malah tidak terjamin. Nah ini bagaimana? Ini saya juga tidak mengerti. Saya juga memikirkan apa alasan restrukturisasi itu yang harus jelas. Yang kedua harus rasional. Siapa yang membuat kerugian? Siapa yang bertanggung jawab? Jangan beda loh, beda kalau dipandang dari perbankan untuk kredit itu beda. Jadi jangan disamakan. Perbankan boleh kok untuk di restrukturisasi beda. Karena perbankan itu sendiri adalah ada perjanjiannya. Itu jadi kalau pandangan kami ya pandangan pribadi maupun seperti itu. Jadi reason untuk restrukturisasi itu harus direview ulang. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Tapi saya harap jangan dibebankan pada nasabah asuransi. Yang mana nasabah asuransi itu rata-rata pensiunan dan personal yang menyisihkan uangnya untuk menjamin kehidupan di hari tuanya. Tujuannya apa? Agar supaya beban hidup hari tua yang sudah senior itu menjadi beban yang kaum muda atau bernegara. Toh nanti kan kalau ada permasalahan, ya untuk itu ya kalau menurut saya restrukturisasi ya harus tambah. Siapa yang menambah? Pemegang saham. Itu agar supaya semua ini saya kira itu dari kami. Mungkin ada perlu yang dipertanyakan lagi karena saya juga perlu ada nanti Pak. Mbak, gini ya, Bapak kan bicara tentang idealnya begitu, tapi yang sekarang sedang dihadapi sangat real. Yang kalau saya tidak salah bahwa para pemegang dana pensiun itu dipotong sampai 40%, betul Pak? Ya. Nah, itu kalau dalam pandangan Bapak dan asosiasi, itu seharusnya bagaimana? Seharusnya nggak usah. Kenapa? Seharusnya tidak dong. Kan makanya namanya restrukturisasi itu jangan membebankan pada pensiunan. Jadi apa ya? Ya harus ya. Namanya restrukturisasi itu sehatkan dulu. Ya tetap harus. Karena apa tadi? Sudah saya katakan saat jasa jiwasraya untung, keuntungannya kemana? Ya. Siapa yang menikmati? Sudah bertahun-tahun katakan mungkin seseorang, contoh senior saya itu sudah pensiun mulai tahun 2000-an. Ya, sudah ke jiwasraya. Pada waktu itu pasti return itu tinggi terus. Ya. Seharusnya kan dia bisa memprediksikan anuitas itu mereka dijamin bagaimana untuk dana itu dijamin dengan keuntungan terus dicadangkan, tidak dihambur-hambur ke mana gitu loh. Itu yang ya, harus seperti itu. Dan bukan Pak percaya dananya itu ada sebenarnya. Ya, kalau sekarang ya dananya tidak ada karena disalahgunakan kok. Ya siapa yang sekarang sudah ketahuan investasinya salah dan sebagainya, tetapi salah itu maksud saya gini, jangan kesalahan itu dibebankan kepada konsumen gitu. Karena apa? Kesalahan itu bukan kesalahan konsumen, kesalahan pengolahan, kesalahan investasi. Bahkan ada pengawasan seperti itu. Tapi artinya kalau uangnya nggak ada, jalan keluarnya apa Pak? Dibangkrutkan. Kenapa? Dibangkrutkan saja. Ya kan? Ya kan, toh pemerintah kan malu kan dibangkrutkan. Ya kan pemerintah akan nambahin kan? Ya, itu tadi. Kalau semua nggak mau, sebenarnya kalau menurut saya semua nggak usah setuju. Kalau nggak usah setuju, ya kan? Coba. Saya nangkep intinya. Ya kan? Ya gitu ya. Tapi itu pendapat saya loh. Itu jangan dikaitkan dengan ini. Kan seperti itu. Nalar yang saya seperti itu, rasio seperti itu. Kan pemegang saham itu bertanggung jawab kan, pemegang saham. Misalnya Bapak punya perusahaan. Ya. Kan Bapak perlu nambah modal kan? Ya. Ya kan? Apa Bapak langsung Bapak punya perusahaan terus biarin aja nanti utang saya sekemplang kan nggak mungkin kan? Coba
Dengan kita itu begitu. Jadi sebetulnya ya menurut saya karena ya ketidaktahuan dari para konsumen tadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu karena merasa lemah, ditekan. Jangan, negara kita udah nggak model lagi seperti itu. Ya. Iya kan? Ya, katakan gini contoh. Saya pensiun saya katakan 3 juta. Hanya itu saja, tidak ada pendapatan lain. Ya kan? Diancam, kalau enggak saya bayar. Loh, saya kelaparan kalau enggak dibayar, akhirnya saya setujui. Nah, itu kan enggak, itu penekanan yang tidak rasional. Gitu. Jadi ancaman pengajaran hanya itu. Sorry, ini supaya penonton tahu apa yang terjadi. Jadi misalnya Bapak tuh pensiunnya 3 juta. Ya. Kemudian Jiwasraya dibilang pensiun Bapak 40%. Ya. Bapak nggak setuju, sama sekali nggak akan dibayar, gitu kan kira-kira? Ya, kan ada ancaman begitu, kan? Oke. Ya. Nah, kalau gitu kan orang akan membunuh. Katakan kalau nggak setuju nggak dibayar, berarti Jiwasraya membunuh orang tuh. Ya. Karena dia nggak makan. Nah, ini hal itu juga nggak boleh. Mana unsur keadilannya nggak ada. Oke, terima kasih Pak Gantang. Ya, saya kira itu ya, cukup dari saya.